Pemirsa, majunya pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman dalam Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara bukan tanpa hambatan. Sejumlah kader PDI Perjuangan menolak pencalonan mereka lantaran keanggotaan Bobi yang masih baru. Perjalanan pasangan calon wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman mendapatkan penolakan dari beberapa kader PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan Kota Medan angkatan tahun 98 kecewa dengan keputusan DPP PDI Perjuangan yang mengusung kader baru untuk maju di Pilkada Medan. Deklarasi penolakan berlangsung pada Jumat 14 Agustus di Jalan HM Joni Medan, Sumatera Utara. Para kader PDI Perjuangan menganggap seharusnya Bobi Nasution terlebih dahulu membesarkan partai sebelum mencalonkan diri. Tahun 1998 menolak penuh hasil daripada rekomendasi daripada DPP partai. Karena kami adalah kader militan, kami adalah pejuang partai. Jadi kami artinya itu kalau Bobi itu kami rasa dia bukan kader, KTA-nya aja masih basah. Pasca penolakan, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan ancam akan memecat kader PDI Perjuangan yang membelot dari Bobi dan Aulia Rahman. Kalau bagi kader-kader, ada kader yang tidak patuh ajas, ya pasti nantinya akan ada sanksi bagi mereka. Kawan-kawan yang kurang puas ataupun tidak bisa menerima rekomendasi DPP, ya itu mungkin jadi pilihan mereka. Tapi jelas tegas, kalau mendukung yang di luar PDI Perjuangan, ya itu sudah tidak bagian dari kader lagi. Sebelumnya, kelompok Forum Eksponen 98 PDI Perjuangan juga memprotes rekomendasi yang diberikan kepada Bobi dan Aulia untuk maju Pilwalkot Medan. Mereka menganggap Bobi Aulia tidak mewakilkan partai karena bukan kader tulen partai. Kelompok ini merupakan pendukung Ahyar Nasution, mantan kader PDI Perjuangan yang tersingkir dari rekomendasi partai. Mereka beranggapan banyak kader partai Banteng Moncong Putih yang lebih layak diduetkan dengan Bobi Nasution dibanding dengan Aulia Rahman yang merupakan kader Gerindra. Sementara friksi yang muncul sebelum pilkada dimulai membuat Aulia Rahman meminta semua kader dari PDIP dan Gerindra bersatu demi memenangkan Pilwalkot Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Gibran Teguh kemungkinan besar batal melawan kota kosong dalam Pilkada Surakarta 2020. Pasangan Bagio Suparjo atau Bajo dari jalur independen berpeluang besar lolos verifikasi faktual. Pasangan bakal calon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa kemungkinan akan batal melawan kota kosong di Pilkada Surakarta 2020. Alasannya, pasangan dari jalur independen Bagio Wahyono dan Efek Suparjo atau Bajo berpeluang besar lolos verifikasi faktual oleh KPU. 10.000 surat dukungan tambahan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU merupakan upaya perbaikan tim Bajo yang sebelumnya gagal. Terkait dengan tahapan pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, khususnya Bajo di Kota Surakarta, saat ini memang sudah selesai untuk verifikasi faktual masa perbaikan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan oleh PPS. Selesai pada tanggal 15 hari Sabtu yang lalu. Nah, saat ini tahapannya adalah verifikasi faktual ini rekapitulasi tingkat kecamatan. Kini tahap verifikasi faktual pasangan Bajo telah masuk ke tingkat kecamatan dan akan dilanjutkan ke tingkat kota. Jika pada 21 Agustus mendatang pasangan Bajo dinyatakan lolos verifikasi, mereka bisa mendaftar sebagai cawali dan cawawali Surakarta. Nah itu nanti kalau sudah dinyatakan lolos, ya kita tanggal 4 pendaftaran ya untuk bakal calon untuk pendaftaran tanggal 4. Kalau kita biasa sederhana ya biar istilahnya pakai beca atau apa gitu enggak? Mungkin saya sama Pak Pajo naik kuda. Oh ya, naik kuda. Nilainya mungkin beca atau kendaraan atau sepeda. Nanti kita belum sampai ke situ. Menanggapi peluang besar lolosnya pasangan Bajo, Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap bertarung pada 9 Desember mendatang. Ya, selamat berjuang.
di 9 Desember. Rapat pleno rekapitulasi tingkat kota Surakarta yang diselenggarakan 21 Agustus mendatang akan menjadi penentu resmi lolos atau tidaknya pasangan Baju untuk berlaga di Pilkada Kota Surakarta 2020 dan melawan pasangan Gibran Teguh. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Partai Keadilan Sejahtera terancam tidak dapat mengajukan calon di pemilihan Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal itu dipicu usai Partai Demokrat membatalkan koalisi dengan PKS untuk mengusung Gun Gun Gunawan dan Dina Lorenza. Dua partai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, PKS dan Partai Demokrat perang dingin jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada serentak 2020 yang dibuka pada 4 hingga 6 September mendatang. Awalnya PKS dan Demokrat sepakat mengusung Gun Gun Gunawan dari PKS yang dipasangkan dengan artis sekaligus kader Demokrat Dina Lorenza. Namun akhir Juli lalu Demokrat menarik diri dari koalisi. Meski begitu, juru bicara PKS mengklaim koalisi PKS dan Demokrat sudah mencapai 75% dan tinggal menunggu surat rekomendasi dari DPP Demokrat. Nah, terkait dengan Demokrat, itu kita tunggu mekanisme internal yang formalnya ya, di mana sekarang sedang digodok hasil perkembangan di bawah, sedang digodok, sedang diplenokan untuk kemudian muncul secara resmi rekomendasi dari Partai Demokrat. Sebaliknya, Partai Demokrat justru mengklaim telah membatalkan koalisi dengan PKS untuk mengusung Gun Gun Gunawan dan Dina Lorenza. Demokrat membatalkan koalisi karena PKS menolak bakal calon yang diusung. Akhirnya Demokrat bersepakat dengan PKB dan Partai Nasdem untuk mengusung Dadang Supriyatna dan Charul Gunawan. Dan akhirnya karena justru kita mengusung kepada salah satu kandidat Pak Dadang Supriyatna karena dia menyanggupi untuk kepentingan partai 2024 berikutnya. Kini tinggal PKS, Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang belum resmi memantapkan jagoannya dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bandung. Jika Partai Demokrat berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mendukung calon Bupati Dadang Supriyatna dan Charul Gunawan, maka PKS terancam tidak bisa mengajukan calon karena jumlah kursinya tidak mencukupi syarat pengajuan calon. Dari Bandung, Jawa Barat, Salvan Endrawan, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini melantik jajaran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas periode 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta. Salah satu yang dilantik dalam jajaran ini adalah Irjen Pol Purnawirawan Beni Joshua Mamoto yang mewakili unsur pakar kepolisian. Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, serta Menkumham Yasona Lauli resmi dilantik sebagai Ketua dan anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas hari ini di Istana Negara. Pembacaan sumpah dilakukan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua sekaligus anggota Kompolnas, Mendagri sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota, serta Menkumham sebagai anggota periode tahun 2020-2024. Selain itu, 6 orang lainnya dari unsur yang mewakili unsur pakar kepolisian dan tokoh masyarakat, diantaranya Irjen Pol Purnawirawan Beni Joshua Mamoto yang terpilih dalam jajaran anggota Kompolnas Republik Indonesia sejak tanggal diputuskan 11 Agustus 2020.